Sahabat hikmah di balik kisah, hanya demi mendapatkan keuntungan yang banyak, sepasang suami istri di Kelurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Bantul, Yogyakarta tega berbuat tidak patut dan merugikan kesehatan, yakni membuat bakso dengan bahan baku ayam tiren alias ayam yang sudah mati dari kemarin. Keduanya berinisial MHS dan AHR pun tertangkap basah oleh petugas Polsek Pleret dan Satreskrim Polres Bantul saat tengah memproduksi bakso di rumahnya. Dari penggerebekan ini, petugas amankan ayam tiren sebagai bahan baku utama bakso, adonan jadi, bakso yang siap diedarkan, dan berbagai peralatan untuk memproduksi bakso. Saat diinterogasi petugas, keduanya mengaku sudah memproduksi bakso ayam tiren sejak tahun 2015 silam. Dan dalam sehari rata-rata memproduksi 75 kg bakso ayam tiren. Sedangkan pemasarannya di 3 pasar besar kota Yogyakarta, yakni Pasar Giwangan, Pasar Demangan, dan Pasar Keranggan. Kedua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal Perlindungan Konsumen dan Pangan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pelaku mengaku senang ditangkap polisi karena selama ini ia ingin berhenti memproduksi bakso tiren tapi tak tega dengan para pedagang di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat hikmah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdiah dan juga Ustadz Fikri Haikal MZ. Ustadz, kayak gini nih, sebel banget abis lihat tayangan yang tadi. Ini gara-gara satu orang nih yang sering kita sebut oknum lah ya. Ini kan kasihan ya pedagang-pedagang bakso lain yang kena imbas. jujur. Iya, mereka jadi beresiko nggak laku juga dagangannya. Gimana saat menipu untuk cari untung? Memang tayangan tadi Mbak Rahma dan para pemirsa bikin kita semua gregetan tentu. Tetapi di sisi lain memang ya oknum, tapi paling tidak ini berimbas kepada teman-teman pedagang yang lain pada akhirnya. Ada ketidakpercayaan dari konsumen kemudian untuk lebih berhati-hati. Kalau sudah begitu kan berarti penjualan pasti akan anjlok, pasti akan menurun. Cuma persoalannya adalah yang kita saksikan tadi, oknum pelaku ini sungguh tindakannya yang bikin kita gregetan. Apapun namanya, kalau sudah menipu, mengambil untung sebanyak-banyaknya dengan menipu orang lain, ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, zalim. Bahwa berdagang, bekerja, berusaha, berniaga tentu mencari untung, silakan. Kalau caranya sesuai dengan syar'i, tapi kalau di dalamnya kemudian ada unsur menipu, ada unsur curang, itu yang jelas sangat dilarang oleh agama dan hukumnya haram. Karena ada unsur menzolimi, menipu orang lain. Yang menarik kemudian ketika si pelaku ini tertangkap, baru kemudian dengan enteng merasa penyesalan. Untungnya saya ketangkep. Saya nyesel udah lama emang. Cuma karena ketangkep ya sudah saya berhenti. Artinya nggak akan berhenti kalau nggak ketangkep gitu kan Ustaz? Betul. Ini kan sesuatu yang menggelitik ya. Memang begini para pemirsa. Orang sekarang ini banyak bener yang cari pembenaran ketimbang mengikuti yang benar. Kalau mengikuti kebenaran, unsur zolim, unsur menipu, unsur kemudian mengambil hak orang lain, tentu tidak akan dikerjakan. Tetapi karena mencari pembenaran, ya akibatnya tayangan yang tadi kita saksikan. Untung ketahuan sama Pak Polisi lah. Saya sebenarnya udah lama juga nggak pengen jualan kayak gini, hati deg-degan. Ini kan mencari pembenaran. Para pemirsa, nyesal ya nyesal sudah. Jangan lagi mencari-cari alasan. Bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai nunggu kondisi dan situasi. Untung ditangkap polisi, saya bisa tobat. Ini mencari pembenaran.
Bertobatlah, jangan mengerjakan hal-hal seperti itu tanpa ada unsur dari orang lain. Tapi penyesalan pertaubatan dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi melakukan perdagangan yang merugikan orang. Apalagi kasus penjualan itu kan konon apa yang disebut dengan tiren ya. Daging tiren, ayam tiren. Ayam yang sudah mati kapan-kapan, lalu diolah sedemikian rupa, dibelinya dengan harga murah, diolah sedemikian rupa, konsumen masyarakat yang dirugikan. Dirugikan secara moral, dirugikan secara hukum, tiren, masyarakat disuruh makan bangkai, dirugikan secara kesehatan, jangka panjang mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh agama, pasti akan berdampak pada kesehatan badan kita. Allah alam. Nah, Ustaz, tapi kan katanya ada yang pernah bilang tuh Ustaz, kalau perbuatan yang baik baru niatnya aja itu udah dihitung pahala. Nah, berarti itu tadinya mungkin udah sempet pengen tobat, berarti udah ada niat nih. Tapi ternyata nggak kecapai juga sampai akhirnya ketangkep. Tapi itu udah dicatat jadi pahala belum, Ustaz? Ya, dalam Islam itu ketika seseorang berniat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, walaupun belum dikerjakan perbuatan itu, baginya diganjar sebagai sebuah pahala. Ketika kemudian niatnya itu diwujudkan, maka dapat ganjaran pahala lagi. Dan Allah berjanji, yudhaifu liman yasha, perbuatan itu diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Nih enaknya nih, ketika niat sudah dapat pahala berbuat baik, kemudian dilanjutkan, diwujudkan dengan perbuatan tersebut, diganjar pahala yang berlipat-lipat. Berarti kalau misalnya niatnya tadinya udah mau tobat, tapi terus udah gitu nggak jadi, tetap ada pahalanya, Ustaz? Tetap ada pahalanya, cuma jangan dijadikan niat, harus dibarengi dengan tobat. Berarti niatnya nggak sungguh-sungguh ya? Ya niatnya nggak sungguh-sungguh. Para pemirsa, walaupun ada keistimewaan, janganlah cuma sebatas diniat saja perbuatan-perbuatan baik. Iman yang sempurna, selain dari hati, dari niat, dia diaplikasikan, diwujudkan dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat, nah kita akan membahas satu kisah lagi. Ini adalah sebuah kisah yang pelik sebenarnya dan bisa memecah belah keluarga, bahkan orang tua anak sekalipun, yaitu perkara warisan. Nah, kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana sahabat.